ada guru kita semua yang jauh hadir dari Pontianak, Kalimantan Barat, yakni Habibana al-Mahbub Al-Habib Rizik Al-Badri beserta seluruh habaib tak dapat kami sebutkan satu persatu. Insyaallah kita dikumpulkan bersama para habaib dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga salam hormat ini kami sampaikan kepada segenap para asatidz, para kiai, para abuya yang hadir, bil khusus kepada guru kita semua Ustaz Al-Karam, Ustaz Gilang Al-Ghifari, juga ada Al-Ustaz Anjas dari Bandung beserta seluruh para alimin ulama, tanpa mengurangi rasa hormat, takrim dan ta'zim kami. Insyaallah sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita punya guru, punya habaib, punya ulama, punya kiai, Allah berikan umur yang panjang, amin. Allah tambahkan kesehatannya, Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan ilmunya kepada kita semua di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus salam hormat, salam cinta ini kami sampaikan kepada segenap keluarga besar Gus Idris Official dan juga kepada hadirin wal hadirat umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiyamud dunya bi arba'ati asya'a." Dunia ini bisa tegak, dunia ini bisa kokoh karena 4 perkara. Dunia yang begitu luas, dunia yang begitu besar di mata kita bisa kokoh kata Rasulullah karena 4 perkara, karena 4 hal. Apa itu? Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua, yakni bi'adilil umara, yaitu dengan adilnya pemerintah, dengan adilnya penguasa. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, dengan dermawannya orang-orang dermawan, dengan kerendahan hatinya para dermawan. Dan yang keempat, bida'watil fuqara, yaitu dengan doanya orang-orang fuqara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini bisa kokoh, bisa tegak bi'ilmil ulama. Jika dunia yang begitu besar bisa kokoh, bisa tegak dengan ilmunya ulama, apalagi cuma negeri kita Indonesia, apalagi cuma kota kita, kabupaten kita, kelurahan kita, majelis kita, perkumpulan kita, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di sini bersama para ulama. Indah tidak Bu? Indah tidak Pak? Rahmat tidak? Tenang tidak? Inilah para ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Rasulullah katakan, man zaru aliman, siapa yang datang berziarah, siapa yang datang bersilaturahim kepada ulama, maka annama zaroni, maka seolah-olah ia datang menziarahiku, datang bersilaturahim kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman, siapa yang bermusafaha, berjabat tangan dan cium tangan para ulama, maka annama safahani, maka seolah-olah dia berjabat tangan denganku, bermusafaha denganku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman, siapa yang pernah duduk bersama ulama, maka annama jalasani fid dunya, maka seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan siapa yang pernah duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat akan aku dudukkan dia bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mulianya para ulama. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kaya memuliakan ulama. Sekarang kita lihat di negeri kita, di zaman kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar betapa banyak para ulama-ulama kita yang dikriminalisasi, diintimidasi. Allah yang maha mulia meninggikan para ulama. Allah mulia tidak? Allah mulia tidak? Allah maha kuasa tidak? Ada penguasa baru diberi jabatan sedikit oleh Allah, meremehkan ulama, merendahkan ulama, kurang ajar tidak? Makanya Indonesia banyak bencana, saudara. Kenapa? Ulamanya dizalimi, disakiti. Bahkan bukan cuma ulamanya, para habaibnya, anak cucu, darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab, di dalam tubuhnya, di dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak
tapi kita lihat fitnah yang datang kepada beliau. 3 tahun lebih beliau meninggalkan kita. Kenapa? Karena fitnah, karena dizalimi. Makanya nggak usah heran kalau Indonesia banyak musibah. Makanya tidak usah heran kalau Indonesia makin kacau balau. Kenapa? Ilmu ulama tidak dimanfaatkan, bahkan ulamanya dizalimi. Betapa banyak dari ulama kita yang dakwahnya dipersulit, dicekal, diintimidasi, dibubarkan. Kita lihat guru kita, salah satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, yang rela hidup dari penjara ke penjara, dari penjara ke penjara. Kenapa? Karena beliau selalu menyatakan yang hak, karena beliau selalu menyatakan kebenaran, melawan kezaliman, tak peduli apapun resikonya. Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi meninggikan ulama. Allah maha mulia tidak? Allah maha tinggi tidak? Allah punya bintang di langit banyak tidak? Ada pejabat, ada aparat baru punya bintang sedikit memusuhi ulama. Allah punya bintang banyak di langit meninggikan derajat para ulama. Maka dari itu kita selaku umat, kita selaku pengikut harus lebih menghargai ulama, harus lebih menghormati ulama, harus lebih takrim, harus lebih ta'zim kepada para ulama. Siap patuh kepada ulama, siap taat kepada ulama, siap berjuang bersama ulama. Betul? Nanti diancam, siap tidak? Siap tidak? Nanti diintimidasi, nanti diculik, nanti ditusuk, siap? Nanti istri minta cerai, Pak, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Jadi ulama ini yang mesti kita pegang kita pegang mati-matian, kita pegang habis-habisan. Pegang ini para ulama, ikuti kemana mereka pergi. Cuma yang bikin bingung kita ini ulama yang mana dulu, Bu? Sekarang kan banyak ulama, bahkan yang lebih parah lagi, ulama sekarang mau diatur-atur, Pak. Ulama mau diatur-atur. Pernah dengar ada orang dikasih jabatan menteri, kerjanya apa? Musilin umat Islam, musilin syariat Islam, musilin cingkrang, musilin cadar, ya, musilin apa lagi? Musilin ulama mau disertifikasi. Ini ulama radikal, gak boleh diundang. Ini ulama keras, gak boleh ceramah. Ini ormas keras, dikit-dikit Islam garis keras, membatu. Dikit-dikit keras, gak boleh ceramah. Ulama mau disertifikasi. Jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sertifikasi ulama. Dalam Al-Quranul Karim Allah katakan, yakni innama yakhshallah min ibadihi ulama. Orang-orang yang hatinya mempunyai rasa takut hanya kepada Allah, inilah sesungguhnya ulama. Jadi yang bikin kita bingung sekarang, ulama banyak. Jadi malam ini saya bongkar semuanya, Bapak Ibu. Ingat, ulama ada dua. Ulama ada berapa? Ada dua. Pertama, ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Yang hak dia katakan hak, yang batil dia katakan batil. Jadi tolak ukur ulama, tolak ukur dai, kiai, ustadz, habaib bukan tergantung ceramahnya keras atau tidak keras, bukan lembut atau keras, tapi tergantung apa yang disampaikan. Tolak ukurnya bukan keras atau lembut, tapi tolak ukur dakwah, tolak ukur ulama adalah yang hak dia sampaikan hak, yang batil dia sampaikan batil, tidak peduli apapun resikonya. Ciri-cirinya mana? Tadi yang disebutkan, yakni mereka tidak takut kepada siapapun melainkan hanya kepada Allah. Tidak takut baik kepada pejabat ke, kepada aparat ke, kepada pemerintah ke, tidak takut. Yang dia takuti hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ulama insyaallah membawa kita ke dalam surga, bawa kita ke dalam surga. Yang kedua ada ulama-ulamaan membawa kita ke dalam surga-surgaan. Bu, ibu mau mobil tidak? Mau mobil nggak, Bu? Mobil-mobilan mau nggak? Nah itu ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama-ulamaan itu bagaimana? Ciri-cirinya seperti apa? Alladzina amanuhum fi
amplofihim, imannya tergantung amplop. Pak Kiai, apa hukumnya memilih pemimpin pendusta, pemimpin pembohong, pemimpin ingkar janji? Oh, nggak boleh, haram. Giliran dikasih fulus, dikasih amplop tebal, fatwanya berubah. Na'udzubillah. Ulama yang kayak gini gak usah diikuti, gak usah. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Kata Nabi, Nabi lebih khawatir terhadap ulama-ulama usul, ulama-ulama buruk yang menjual ayat-ayat Allah demi dirham, demi dinar, demi rupiah, demi harta. Rasulullah lebih takut kepada orang tersebut daripada kepada Dajjal la'natullah alaih sekalipun. Na'udzubillah. Jadi ini kunci paling utama jika ingin kelompok kita, majelis kita, kota kita, kabupaten kita, bahkan negeri kita, jika ingin kokoh, jika ingin jaya, jika ingin makmur, maka hargai ulama, ikuti ulama, siap ikut kepada ulama, siap taat kepada ulama, siap berjuang bersama ulama, apapun resikonya siap berjuang. Betul Pak, betul Bu, Bapak mau ikut berjuang bersama ulama, kasih enggak? Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa.
yang di mana wanitaku, yang di mana putriku telah meninggal dunia. Faji'tuka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, dan aku datang kepada engkau saat ini agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat memimpikan anakku yang telah meninggal dunia di dalam tidurku. Fa'allamah al-Imam al-Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri mengajarkan satu cara bagaimana agar seseorang itu dapat memimpikan anaknya yang telah meninggal dunia di dalam tidurnya. Fara'atha, ini ibu yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, melihat bahwasanya anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret oleh malaikat, berada di dalam neraka. Fa akhbaratul Imam al-Hasan al-Basri, ini wanita, ini seorang ibu tersebut menyadu kepada Imam Hasan al-Basri dan berkata, wahai Imam, aku telah melihat anakku yang telah meninggal dunia dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya diikat, lehernya dibelenggu, kaki leher dibelenggu, diikat oleh malaikat, disiksa oleh Allah, berada di dalam neraka. Kemudian beberapa hari kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ra'aha fil manam, beliau melihat sosok wanita cantik, sosok wanita di dalam tidurnya, di dalam mimpinya Imam Hasan Al-Basri melihat seorang wanita, wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepalanya terdapat mahkota kejayaan, berada di singgasana terbuat dari permata yang mahal. Imam Hasan Al-Basri menanyakan kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu? Kok engkau berada di tempat yang mewah, berada di tempat yang megah, berada di tempat yang mulia ini di dalam surga? Maka berkata seorang wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatska, aku adalah seorang wanita dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan al-Basri. Aku adalah seorang putri dari seorang wanita, dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri kaget, beliau heran, kok engkau berada, tiba-tiba engkau berada di tempat yang mulia ini, berada di tempat yang agung ini dalam surga. Bukankah kemarin ibu mau bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat di tengah-tengah kami seorang lelaki, yusalli ala Muhammad, ia bersalawat kepada Nabi Muhammad, wa kana fil maqbara 550 insanan. Di saat itu kami di perkuburan umum terdapat 550 manusia yang telah terkubur di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, kemudian lewat seorang lelaki kepada kami, yusalli ala Muhammad, ketika lewat ia berselawat kepada Nabi Muhammad. Fanudia, kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Kemudian terdengar satu seruan dari langit Allah, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini dengan barakah satu orang lelaki yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketahuilah, diceritakan Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Syekh Abi Bakar bin Salim ini pernah bercerita bahwasanya ja'a rajulun minal maghrib ila Hadramut, datang seorang lelaki dari kota Maghrib ila Hadramut, ke kota Hadramut. Tujuannya hanya satu, hanya ingin melihat, menatap wajahnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini lelaki datang dari Maghrib, dari timur, dari kota tengah ke Hadramut, hanya satu tujuannya, ingin berjumpa, bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika datang ini lelaki kepada Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika bersimpu di hadapan Syekh Abi Bakar bin Salim, ketika melihat, menatap wajah yang mulia Syekh Abi Bakar bin Salim, ini lelaki langsung pulang. Datang dari kota tengah, dari timur ke Hadramut, tujuannya hanya satu, ingin melihat Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika sudah melihat, ini lelaki langsung pulang. Terus Syekh Abi Bakar bin Salim
Beliau saat itu menyambut, bagaimana mulianya beliau untuk menyambut tamu. Ketika pulangnya ini lelaki setelah berziarah kepada beliau, apa beliau katakan kepada murid-muridnya? Lau sadaqa hadzal rajul fi ziyarati, andaikan benar seorang lelaki tersebut yang datang kepadaku karena Allah, yang berkunjung kepadaku karena Allah, yang berziarah kepadaku karena Allah, ashhidukum, maka saksikanlah wahai murid-muridku, fa innahu syariki fil jannah, bahwasanya si laki-laki tersebut akan bersamaku di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pantas dan tidak mustahil, tidak mungkin bagi Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya yang datang ke majelis Thariqul Jannah, yang datang ke majelis yang mulia ini karena Allah, yang datang ke